Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Nabila Pohan. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini saya mau mempresentasikan jurnal report saya yang berjudul Kebijakan Akuntansi Pendapatan. Sebelumnya, saya mau mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu saya, Bapak Sukma Lesmana, SEMSI. Sebelum masuk ke presentasi saya ingin menjelaskan mengapa saya mengambil judul Kebijakan Akuntansi Pendapatan. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, di laporan keuangan perusahaan terdapat laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan bahwasannya perusahaan tersebut rugi atau untung dalam satu periode. Nah, elemen utama dalam suatu laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih banyak daripada beban, maka perusahaan itu untung. Nah, sebaliknya juga pada saat beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan tersebut rugi dalam periode yang tertentu. Maka dari itu, saya ingin menjelaskan kepada kalian beberapa kebijakan akuntansi pendapatan. Simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita bahas pengertian pendapatan. Menurut PSAK nomor 23 paragraf ke-7, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, dari pengertian ini pendapatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, arus kas masuk bruto. Yang kedua, manfaat ekonomi. Yang ketiga, berasal dari aktivitas normal entitas. Yang keempat, terjadi selama satu periode. Yang kelima, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Lanjut ke klasifikasi pendapatan. Pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Menurut Claudia, Karamoy, dan Hendrik tahun 2017, pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama pendapatan usaha, yang kedua pendapatan non-usaha atau non-operasional, sementara PSAK nomor 23 paragraf ke-1 mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan sumber terjadinya pendapatan, yaitu penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Yang ketiga, pengakuan pendapatan. Menurut PSAK nomor 23, pengakuan pendapatan dibedakan menjadi 3 berdasarkan sumber terjadinya pendapatan. Tetapi di sini yang saya bahas hanya 2. Nah, yang pertama, pengakuan penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Nah, yang terakhir, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang kedua, pengakuan penjualan jasa. Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andai jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh entitas. Nah, yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Nah, kita masuk ke pengukuran pendapatan menurut Lam dan Lau 2014 dalam buku Intermediate Financial Reporting, pendapatan diukur pada nilai wajarnya dari pembayaran diterima atau dapat diterima ke dalam pencatatan jumlah dari banyak potongan dan potongan harga yang ditentukan entitas. Entitas biasanya menentukan jumlah dari pendapatan yang muncul pada transaksi dengan merujuk pada perjanjian antara entitas dan pembeli atau pengguna dari aset.
Nah, pada pelaporan pendapatan yang telah diakui dan diukur dengan andal akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Jika ditinjau dari struktur laporan laba rugi, pada umumnya akun-akun pendapatan akan terletak di bagian pertama. Seluruh akun-akun pendapatan akan dilaporkan berurutan berdasarkan sumber perolehan pendapatan dan jenis pendapatannya. Selain pendapatan, beban-beban juga dilaporkan dalam laporan laba rugi. Total seluruh pendapatan dan beban akan dibandingkan untuk melihat apakah perusahaan pada periode tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, pendapatan adalah elemen laporan keuangan yang paling diperhatikan pengguna laporan keuangan karena menentukan apakah suatu perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, yang kedua, pendapatan tidak selalu dapat diakui pada saat tanggal transaksi karena salah satu syarat dalam PSAK nomor 23 menyebutkan bahwa pendapatan baru dapat diakui jika entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang ketiga, pendapatan diukur dengan nilai wajar yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, kesimpulan yang terakhir, pendapatan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, sehingga pelaporan pendapatan dalam laba rugi harus dilakukan dengan tepat. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, juga kepada Bapak Sukma Lesmana SEMSI sebagai dosen pengampu saya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.